Perkenalkan, nama saya Brian Uli dengan NIM 191100055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai kejahatan Wikipedia dalam dunia maya. Kejahatan dunia maya atau dalam bahasa Inggris cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, violence, dan lain-lain. Beberapa istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Yang pertama cybercrime, yang kedua kejahatan maya antara, yang ketiga computer crime, keempat computer abuse, kelima computer fraud, keenam computer related crime, dan lain-lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain, itu dimaksud dengan computer crime. Yang kedua cybercrime, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik unik kejahatan bidang TI. A. Ruang lingkup kejahatan bersifat global atau melintasi batas negara, menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. B. Perilaku kejahatan. Perilaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus, yaitu perilakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. C. Modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. D. Jenis kerugian. Kerugian yang ditemukan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan bidang TI. Menurut Hirsch tadi, pada tahun 2003 digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas, contohnya pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu SARA, dan lain-lain. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran, contohnya pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs web, cyberwar, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyberteroris. Cyberterrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada hacking. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking.
Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan, hacking sebenarnya tidak terlalu memiliki konotasi buruk, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Yang keempat adalah carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Yang kelima ada defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing biasanya bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena pelaku device biasanya menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Yang kedua ada cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejadian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Yang ketujuh ada cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting, tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan yang terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. 9. Malware. Seperti yang sudah kami jelaskan di dalam artikel tentang bahaya malware, Anda harus lebih waspada jika tidak ingin komputer atau website mengalami kendala. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Cara mengatasi cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Anda tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindakan kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah lagi bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga, memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi penting pertama yang bisa kita lakukan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.